Pada tahun 2001, Weni dan dua orang temannya berlibur ke Kuningan, Jawa Barat. Waktu itu Weni masih berkuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta. Mereka bertiga, Weni, Indah, Tami, berangkat pagi-pagi sekali dari Jakarta menggunakan bus antar kota. Awalnya mereka ingin sekali berangkat lepas subuh. Mengingat perjalanan yang cukup panjang, Weni memperkirakan perjalanan dengan bus memakan waktu sekitar 5 jam. Belum lagi mereka masih harus meneruskan dengan kendaraan lain. Namun karena Tami terlambat datang, akhirnya mereka baru memulai perjalanan pukul 2 siang. Semenjak menaiki bus, Tami berkali-kali meminta maaf. Dia tidak menyangka bahwa jika banyak sekali hal-hal yang menundanya untuk pergi. Weni yang walaupun sedikit kecewa, akhirnya memaafkan Tami. Iya, nggak apa-apa Tam. Yang penting sekarang kita sudah sampai di bus, ucap Weni seraya tersenyum. Rencana nanti kita akan tinggal di mana, Wen? Tanya Indah. Di sana nanti kita akan tinggal sama om gue. Kebetulan dia tinggal di sana. Udah tenang aja, di sana daerahnya masih asri banget. Soalnya benar-benar di kaki Gunung Ceremai. Gak rugi deh. Weni mempromosikan rumah bibinya seperti seorang pemandu wisata. Wah, asik dong. Pasti udaranya dingin. Kita nanti jalan-jalan ya. Gua pengen banget lihat pemandangan di sana. Pasti bagus. Duh, gua gak sabar, sambar Tami. Indah melirik dengan tatapan agak jengkel. Makanya lu jangan telat. Kalau lo gak telat, mungkin kita udah mau sampai sekarang. Tami pun seketika itu diam. Wajahnya berubah menjadi masam. Iya, maafkan gue. Tadi kan udah minta maaf. Udah. Yang penting kan kita udah di bus. Pokoknya liburan ini gak akan bosen deh. Weni mencoba melerai mereka. Mereka pun tertawa bersama. Terlihat sebuah rasa kegembiraan mereka menanti liburan menyenangkan yang akan mereka rasakan. Namun ternyata hambatan mereka tidak berhenti sampai di situ. Sudah 1 jam lebih mereka duduk, tapi bus yang mereka tumpangi belum juga berangkat. Padahal jam tangan Weni menunjukkan pukul 2:30 sore. Perasaan khawatir pun menggelayut di dalam hati Weni. Dia takut bila sampai di tempat tujuan terlalu malam. Dia pun tidak berhenti melirik ke sopir bus. Jam 3 sore tepat, bus yang mereka tumpangi baru memulai perjalanan. Saat bus mulai bergerak, Weni baru dapat bernapas lega. Sepanjang perjalanan mereka habiskan dengan bercanda. Namun itu hanya berlangsung pada jam pertama perjalanan. Saat perjalanan sudah semakin jauh, mereka semua akhirnya tertidur. Bus itu terus melaju dan tidak terasa hari semakin gelap. Matahari sudah benar-benar tenggelam saat bus memasuki terminal Harjamukti. Weni tiba-tiba terbangun, langsung melirik jam tangannya. Pukul 8:30 malam. Ternyata sudah cukup malam. Ketika bis berhenti sempurna, mereka pun turun satu persatu dari dalam bus. Kita dari sini kemana, Wen? Tanya Tami seraya memperhatikan sekitar mereka. Iya, ini kita di mana, Wen? Tambah Indah. Kita udah sampai di terminal. Dari sini kita naik mobil elf lagi untuk naik ke atas, jawab Weni seraya melirik ke tempat biasa mobil elf parkir. Mudah-mudahan mobilnya masih ada, soalnya udah jam segini. Tapi kata kakak gue, mobil elf itu sampai pagi. Hampir 24 jam loh, Weni menambahkan. Wajahnya terlihat berpendar-pendar diterpa cahaya oranye lampu jalan. Mereka terlihat sangat lelah. Ada tuh mobilnya, yuk kita naik, seru Weni. Mereka pun berlarian mendekati mobil itu. Untung saja mobil dalam keadaan kosong saat mereka naik. Karena biasanya mobil itu sangat penuh.
mengingat hanya mobil itulah yang menjadi alat transportasi warga desa yang berbelanja bahan pangan ke kota. Bahkan beberapa dari mereka tidak ragu untuk membawa hewan ternaknya menaiki mobil itu. Oleh karena itu, Weni sungguh bersyukur mobil itu ternyata masih kosong. Ketika mereka sudah naik, barulah beberapa ibu-ibu paruh baya yang mengenakan kebaya lusuh masuk ke dalam mobil tersebut. Masing-masing dari mereka membawa baki-baki besar berisi sayur-sayuran. Jumlahnya sekitar 4 orang. Tidak terlalu banyak, hingga masih menyisakan ruang yang nyaman untuk Weni dan teman-temannya. Beberapa menit setelah mereka naik, mobil itu pun mulai berjalan. Kita naik ini untuk naik ke atas ya, sekitar 1 atau 2 jam perjalanan lah. Weni kembali menjelaskan, melihat wajah kedua temannya yang sepertinya kebingungan. Lumayan lama ya Wen perjalanannya, tanya Indah. Iya, kalau lu mau tidur, ya tidur aja dulu, tawar Weni kepada Indah. Beberapa menit mobil itu berjalan. Indah dan Tami pun tertidur. Kasihan mereka pasti sangat kelelahan. Sedangkan Weni memutuskan agar tetap terjaga untuk memastikan bahwa mereka turun tepat waktu. Ibu-ibu yang naik bersama mereka memandang Weni seraya tersenyum. Dari kota ya Nok? Tanya seorang ibu yang berdiri di hadapan Weni menggunakan bahasa daerah setempat. Iya Bu, jawab Weni singkat seraya tersenyum kembali. Memangnya mau kemana malam-malam begini? Ibu itu kembali bertanya. Kebetulan saya mau ke rumah bibi. Liburan Bu, Weni kembali menjawab. Kenapa datangnya malam-malam Nok? Kenapa nggak siang-siang aja? Ibu itu bertanya seraya menawari sebuah jeruk yang ia pegang. Tapi Weni menolaknya. Tadi ada masalah Bu, jadi berangkatnya rada kesorean. Weni tidak hentinya tersenyum. Ya sudah, hati-hati di jalan ya Nok. Iya Bu, terima kasih ya Bu, tutup Weni perlahan. Sudah 1 jam lebih mereka berada di mobil itu. Weni semakin waspada. Dia merasa tempat mereka harus berhenti sudah semakin dekat. Dia juga tidak lupa membangunkan teman-temannya. 2 orang temannya terbangun. Ketika mereka terbangun, ternyata ibu-ibu yang naik bersama mereka sudah tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada Weni. Weni mengatakan mereka sudah turun terlebih dahulu saat mereka tertidur. Akhirnya 15 menit kemudian, Weni berteriak agar sang supir berhenti. Pir, berhenti Pir. Supir menginjak pedal rem. Seketika itu mobil berhenti dan menghasilkan bunyi berdenyit. Mereka turun satu persatu, dan setelah Weni membayar ongkos perjalanan, mobil itu pergi meninggalkan mereka. Nah, dari sini kita tinggal nunggu mobil omprengan atau delman buat masuk ke dalam. Weni menjelaskan seraya menunjuk sebuah jalan kecil di hadapan mereka. Jalan kecil itu terlihat lurus ke depan menembus deretan hutan bambu. Emang omprengan atau delmannya ngetem di mana? Tanya Indah. Ya di sini. Kita tunggu aja ya. Nanti juga lewat, jawab Weni. Akhirnya mereka menunggu di sana. Saat itu malam sudah semakin larut. Jalanan juga sudah sangat sepi. Tapi mereka tidak putus harapan. Mereka terus menunggu dan menunggu. Ternyata kali ini mereka harus menunggu lebih lama, sekitar setengah jam lebih. Saat itu Weni sudah mulai khawatir. Tapi akhirnya sebuah delman lewat. Lalu mereka langsung memberhentikan delman itu, dan tanpa ragu mereka menaikinya. Di atas delman ketika itu telah duduk seorang gadis. Sepertinya umur gadis itu tidak terpaut jauh dari mereka. Gadis itu berambut panjang dan dikepang ke belakang.
Dia mengenakan kaos putih polos dan sebuah rok panjang berwarna hitam. Ketika Weni dan teman-temannya naik, wanita itu tidak menoleh sama sekali. Tapi mereka tidak mempersoalkan. Kebetulan saat itu Tami yang duduk di belakang gadis itu. Gadis itu sama sekali tidak menoleh ke belakang saat Tami duduk, melainkan terus menghadap ke kusir. Setelah mereka naik, kusir pun menjalankan delman. Indah berbisik kepada Weni, "Wen, kita lama nggak naik ini?" "Enggak kok, paling 10-15 menit. Kita cuma ikut sampai dalam aja," jawab Weni. "Oh gitu ya." Delman itu terus berjalan membelah jalanan kecil dan gelapnya malam. Satu-satunya penerangan di delman itu berasal dari lampu minyak yang ada di bagian depan dekat kusir. Semakin masuk ke dalam jalan kecil, udara terasa semakin dingin dan menyeramkan. Bagaimana tidak, delman itu melewati jalanan kecil yang dihimpit oleh hutan lebat di kanan dan kirinya. Sama sekali tidak ada penerangan jalan di sana. Mereka hanya bisa berusaha tenang dan meredam segala rasa takut di dalam diri mereka. Selama beberapa menit, delman itu berjalan. Si gadis dan kusir sama sekali tidak bersuara. Benar-benar sunyi, sepi. Hanya suara hentakan kaki kuda dan desiran angin meniup daun-daun di hutan yang dapat mereka dengar. Weni terus saja memperhatikan jalan yang mereka lalui. Lama-kelamaan semakin cemas. Sepertinya jalan ini berbeda dengan jalan yang seharusnya mereka lalui. Jika mereka melewati jalan yang benar, mungkin saat ini mereka sudah sampai di desa bibinya, bukan masih berjalan di tengah hutan lebat. Weni pun mulai takut. Jangan-jangan mereka tersesat. Dia memberanikan diri untuk bertanya kepada kusir, "Pak, ini jalan yang menuju desa Prapat kan?" Sang kusir pun menjawab pelan, "Iya, Neng. Kok jalannya beda? Mestinya kan sudah sampai, Pak," tambah Weni. Sang kusir hanya diam saja, tidak menjawab. Weni sempat menunggu beberapa detik, tapi ternyata kusir itu memang tidak menjawab. Dia terus saja menjalankan delmannya. Beberapa menit kemudian, gadis yang duduk bersama mereka bertanya, "Memangnya mau kemana kamu?" Suara gadis itu memecah keheningan malam. "Saya mau ke rumah saudara saya di desa Prapat," jawab Weni. "Mending kamu ikut saya aja." Gadis itu langsung memotong perkataan Weni. Saat Weni ingin menjawab kembali, tiba-tiba Indah meremas lengan Weni. Weni kaget dan menoleh ke arah Indah. Ketika Weni melihat Indah, ternyata mata Indah tengah terbelalak. Weni mencoba melihat apa yang Indah lihat. Saat tahu apa yang Indah lihat, tubuh Weni terasa lemas dan jantungnya mulai berdebar-debar. Ternyata tidak ada pergelangan kaki di balik rok hitam yang gadis itu kenakan. Gadis itu tidak memiliki kaki. Tami yang menyadari hal itu langsung mundur ke belakang untuk menjauhi gadis itu. Wajahnya mulai pucat. Tami benar-benar ketakutan. Mereka semua benar-benar ketakutan. Gadis itu tiba-tiba tertawa pelan. Tawa itu membuat mereka semakin panik. Sebuah noda merah muncul di permukaan kaos putih yang gadis itu kenakan. Semakin lama, semakin membesar dan merembes ke seluruh bagian kaos gadis itu. Weni tersentak kaget. "Ya Tuhan, darah merembes di pakaian gadis itu!" Weni berteriak di dalam hatinya. Kepala gadis itu perlahan-lahan bergerak ke arah Weni dan Indah. Dan saat itulah mereka seperti mati lemas. Wajah gadis itu
ternyata berlumuran darah dan beberapa bagiannya sobek. Bagian yang sobek di wajah gadis itu membentuk luka-luka yang menganga, menunjukkan tulang wajahnya. Namun, hal yang benar-benar membuat jantung mereka seakan pecah adalah sebilah bambu yang cukup panjang menancap di mata gadis itu, di mata sebelah kanan gadis itu. Dari luka tempat bambu itu menancap juga mengeluarkan banyak darah. Seketika Weni merasakan mual yang sangat memeras perutnya. Darahnya mengalir cepat dan mengental, membuatnya semakin lemas. Pandangan Weni pun semakin kabur. Begitu juga dengan teman-temannya. Sebelum dia benar-benar tidak sadarkan diri, Weni sempat melirik ke arah kusir delman itu. Weni tidak dapat menemukan wajah kusir itu. Tidak ada mata, tidak ada hidung, ataupun mulut seperti manusia biasa. Hanya ada permukaan kulit yang pucat, sangat mengerikan. Kusir itu berwajah rata. Setelah menyadari hal itu, Weni langsung tidak sadarkan diri. Dia merasa sangat pening, seperti sedang diombang-ambing lalu dihempaskan. Dia baru sadar ketika warga menemukan mereka dan membawa mereka ke rumah setempat untuk dirawat. Weni kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya teman-teman Weni selamat dan ditemukan juga oleh warga. Warga menanyakan identitasnya. Saat Weni tersadar dan tanpa ragu, Weni menyebutkan nama bibinya. Ternyata salah seorang warga mengenal bibinya dan segera bergegas ke rumah bibinya untuk memberitahukan keadaannya. Sekitar setengah jam kemudian, bibinya datang. Tanpa sadar, Weni memeluknya dan menangis. Bibi Weni sangat lega karena akhirnya menemukan mereka. Sudah semalaman dia mencari-cari mereka. Warga mengatakan bahwa mereka menemukan Weni dan teman-temannya tergeletak di sisi jalan dekat dengan jurang. Warga desa kaget melihat mereka bertiga tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Hingga akhirnya kepala desa memutuskan untuk membawa mereka ke rumahnya. Tanpa mendengar cerita Weni, warga sudah tahu apa yang terjadi dengannya dan teman-temannya. Begitu juga dengan bibinya. Mereka pasti menumpangi delman muka rata semalam. Dan mereka pasti disasari oleh delman itu. Para warga memang sudah tidak asing dengan keberadaan delman itu. Banyak warga yang melihat delman itu melintas saat tengah malam dan tiba-tiba menghilang di hutan. Konon dahulu ada sebuah delman yang terperosok ke jurang, menewaskan kusir dan seorang penumpang wanita yang kebetulan ingin pergi ke pasar saat itu. Penyebab terperosoknya delman itu juga masih menjadi misteri. Tidak ada satupun warga yang tahu penyebabnya. Namun yang jelas, semenjak saat itu, warga sering melihat penampakan delman di saat tengah malam. Beberapa orang juga pernah menjadi korban delman itu. Mereka dibawa ke dalam hutan, lalu ditinggalkan begitu saja, persis seperti yang Weni dan teman-temannya alami. Lama-kelamaan warga pun mulai terbiasa dengan keberadaan delman itu. Mereka sudah tidak asing jika mendengar suara ringkikan kuda di tengah malam. Karena itu adalah pertanda bahwa delman itu sedang lewat. Warga juga menjuluki delman itu dengan julukan delman muka rata. Karena apa? Karena sang kusir tidak memiliki wajah alias bermuka rata. Weni dan teman-temannya merinding mendengar penuturan warga dan memutuskan untuk membatalkan liburan mereka. Hari itu juga mereka minta diantarkan untuk kembali lagi ke Jakarta. Tapi mereka berjanji tidak akan bercerita kepada orang tua mereka akan kejadian ini. Akhirnya siang itu mereka diantarkan ke terminal. Dan kali ini bus yang mereka tumpangi tidak bertele-tele. Beberapa menit setelah mereka naik, bus pun berjalan.
Ketika bus mulai meninggalkan terminal, Weni hanya bisa menatap keluar jendela. Tatapannya menerawang. Sama sekali tidak mengira bahwa liburan yang dia pikir akan menyenangkan justru membawa pengalaman yang sangat menyeramkan. Mungkin memang lebih baik dia liburan di rumah saja. Memang sih agak membosankan. Tapi setidaknya dia bisa melewatinya dengan perasaan yang tenang. Jauh dari teror yang mengancam di jalan-jalan sepi atau hutan-hutan yang dalam. Sampai sekarang, Weni masih merinding saat mengingat kejadian itu. Baginya itu adalah pengalaman yang paling menyeramkan. Namun dia masih bersyukur. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Tuhan masih melindungi mereka karena menurut warga, tempat mereka ditemukan sangat dekat dengan jurang yang cukup curam. Jika mereka bergerak sedikit saja ketika pingsan, mungkin mereka sudah terperosok ke dalam jurang. Sangat-sangat menyeramkan.